Tak seperti PSG atau tim kaya raya lainnya, kesuksesan Manchester City dalam membangun skuadnya hingga sampai pada titik sekarang ini tak hanya dengan uang semata, melainkan master plan jangka panjang yang terarah. Sebab bagaimanapun, Taipan Uni Emirat Arab tidak bodoh dalam mengelola uangnya di sepak bola. Dan penunjukan Pep Guardiola adalah salah satu bentuk penanaman modal yang ciamik sekaligus tepat dari pelatih-pelatih sebelumnya yang sebenarnya juga sudah menuai sukses. Harus diakui, pekerjaan mengelola Manchester City tidaklah mudah. Tanggung jawab atas kucuran dana besar jelas menjadi beban tersendiri bagi para pelatih termaksud Pep sekalipun. Di samping itu, tuntutan hasil harus juga diberikan secepat mungkin, karena di era sepak bola sekarang ini, hasil tetap menjadi sebuah prioritas. Keberhasilan mencukur habis Arsenal 4-1 tidak hanya membuat peluang mereka jadi juara semakin besar. Akan tetapi, itu membuktikan kalau Manchester City memang jadi tim yang terkuat di Inggris saat ini. Setidaknya, sejak Pep Guardiola masuk, City tak ubahnya membuat Premier League jadi kompetisi Liga Tani. Karena sepanjang perjalanannya di Etihad Stadium, ia sudah mengoleksi 4 trofi EPL. Dan di musim ke-7-nya sekarang ini, Pep Guardiola berpeluang besar meraih trofi EPL kelimanya, karena jarak dengan Arsenal di puncak hanya terpaut 2 poin. Bila dulu Liga Inggris hanyalah soal Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal, kini terutama di era Pep Guardiola, City menjelma menjadi tim yang bahkan bisa dengan mudah membuat tim-tim alumni Big Four itu tunduk. Namun, apa yang diraih City sekarang jelas tidak mudah. Banyak jalan terjal yang dihadapi oleh Pep dalam membangun skuad sampai di titik ini. Masuk menggantikan Manuel Pellegrini, yang ketika itu hanya finish di posisi 4 Liga dan cuma bisa menjuara Piala Liga di musim 2015-2016. Pep yang ditunjuk pada musim baru 2016-2017 oleh manajemen City guna memperbaiki posisi klub dan diharapkan membangun filosofi baru. Dengan CV mentereng di klub sebelumnya, baik Barcelona maupun Bayern Munchen, manajemen jelas punya ekspektasi tinggi akan kedatangan Pep. Harapan itu tentu adalah mendominasi Liga Inggris dan mendapatkan gelar Liga Champion. Meskipun Pep belum mempunyai pengalaman melatih di klub Inggris, dalam perjalanannya, kian lama makin terasa bahwa atmosfer Liga Inggris berbeda dengan liga lain. Persaingan di liga ini sangatlah ketat. Namun perlahan Pep mampu merubah gaya permainan City sesuai filosofinya dan bergerak ke arah proses serta progres yang positif. Pep yang datang ke Etihad Stadium pada musim 2016-2017 langsung bekerja cepat, menyelaraskan skuad yang ada, dan berusaha menambal beberapa punggawa yang diinginkan. Di awal-awal, Pep beroperasi di bursa transfer dengan mendapatkan banyak pemain-pemain macam Claudio Bravo, John Stones, Ilkay Gundogan, Leroy Sané, Nolito, sampai Gabriel Jesus. Kemudian secara perlahan namun tepat, Pep mulai menerapkan filosofinya. Sentuhan tiki-taka modern menjadi pondasi Pep dalam membangun kerangka bermain City. Tak jarang Pep memilih pemain yang hanya bisa nyetel di dalam sistemnya. Seperti contoh, Pep akan memilih kiper yang bisa membangun serangan dan jago passing. Begitupun center back. Pep suka dengan tipe back yang bisa aktif membangun serangan ketika dibutuhkan, juga dengan umpan yang akurat. Maka dari itu, Pep banyak juga membuang pemain-pemain yang dianggap kurang sesuai dengan sistemnya, seperti Joe Hart, Yaya Toure, Mangala, bahkan Edin Dzeko. Nah, di musim pertama ini, Pep belum bisa dibilang berhasil ataupun gagal. Usai City hanya berhasil dibawanya finish di posisi ketiga dengan 78 poin. Namun perubahan permainan City dari sini mulai terlihat jelas, baik dari segi taktikal maupun mentalitas pemain. Itulah mengapa Pep Guardiola dengan gagah berani memandang musim keduanya dengan optimis. Memasuki musim keduanya melatih City di tahun 2017-2018, Pep sepertinya sudah banyak belajar dari kekurangan musim sebelumnya. Kembali dia mendaratkan beberapa pemain baru, seperti Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, maupun Aymeric Laporte. Tentu saja dengan adanya amunisi baru,
Pep kian bebas mengaplikasikan sistemnya di Manchester City. Bahkan sejak musim pertamanya, dia sudah merombak dan membangun ulang seluruh sistem City, mulai dari dasar. Sampai akhirnya kepercayaan manajemen dan fans bisa dibayar tuntas oleh Pep dengan mempersembahkan kembali trofi Liga Inggris ke Etihad, beserta Piala Liga. Dan gelar pertama itu sekaligus jadi penanda yang menunjukkan awal era kesuksesan Pep bersama The Citizen. Memasuki musim ketiga, Pep dibebani sebagai juara bertahan Liga Inggris sekaligus PR di Liga Champion. Kali ini di musim 2018-2019, Pep tidak banyak mendatangkan pemain lagi. Pep hanya mendatangkan pemain seperti Riyad Mahrez dari Leicester City untuk menambah daya gedor di sisi sayap sebagai pelapis Sterling dan Sané. Nah, di awal musim ketiganya, Pep langsung merebut 2 gelar pertama di Community Shield setelah mengalahkan Chelsea 2-0, serta gelar Piala Liga setelah di final kembali mengalahkan Chelsea lewat drama adu penalti dengan skor 4-3. Sedangkan di Liga Inggris, City ketika itu sedang mempunyai pesaing ketat yaitu Liverpool. Bagaimanapun, itu jelas musim yang tidak mudah bagi Pep, karena hingga akhir musim belum bisa ditentukan siapa juaranya. Barulah dengan kemenangan away atas Brighton 1-4 di partai pamungkas, membuat Pep akhirnya secara luar biasa bisa back-to-back menjadi kampiun Liga Inggris dengan raihan 98 poin, terpaut 1 poin saja dari Liverpool. Sempat sedikit terpuruk di musim 2019-2020 karena gagal jadi juara IPL dan gugur di 8 besar Liga Champion dari Lyon. Pep memulai musim 2020-2021 dengan dendam untuk merebut gelar dari Liverpool, di mana kali ini Pep melakukan pembenahan skuad dengan mendatangkan pemain seperti Nathan Ake, Ruben Dias, maupun Ferran Torres. Hasilnya pun cukup berhasil. Kondisi pertahanan City mulai membaik sejak kedatangan Dias. Kokohnya tembok City berkolerasi terhadap hasil yang dicapai. Mereka di awal musim 2020-2021 langsung mendapatkan 1 trofi yaitu Piala Liga dengan mengalahkan Spurs 1-0 di final sampai kemudian kembali merebut trofi IPL dari Liverpool. Namun yang perlu diingat setelah mendapatkan kembali gelar Liga, PR bagi Pep masih ada yaitu Liga Champion. Dan harapan besar itu selangkah lagi bisa tercapai saat mampu menembus final. Tapi naas, City kandas oleh Chelsea 1-0 di final itu dan kembali memupuskan harapan dan ambisi City. Musim 2021-2022, City memang kembali berhasil mengamankan gelar IPL. Akan tetapi di Liga Champion, mereka secara dramatis harus takluk dari Real Madrid dan itu jelas membuat Pep terluka. Namun seolah tak menyerah, Pep berusaha menebus semua itu dengan melakukan lagi sedikit perombakan. Ia melepas pemain-pemain tak berguna seperti Ferran Torres dan Eric Garcia ke tim tuas ekonomi Barcelona. Dan masalah utama City yaitu tak punya target man. Oleh karena itu, Pep memilih untuk mendatangkan Haaland sebagai kepingan terakhir bersama Julian Alvarez sebagai backup. Tanya itu saja, Pep juga sedikit melakukan variasi terhadap formasinya menjadi 3-2-4-1 yang membuat City jadi kian menakutkan. Terlebih, bomber anyar mereka, yaitu Haaland, mampu menjawab kepercayaan Pep dengan gelontoran gol yang begitu banyak. Sampai video ini ditayangkan, pemain 22 tahun tersebut telah mengemas total 49 gol dari 43 laga di semua kompetisi. Tentu saja, itu sebuah catatan yang sangat gila bagi seorang debutan di IPL. Ya, bagaimanapun mencoba peruntungan kembali di musim adalah hal wajib bagi City, khususnya di Liga Champion. Sekarang City sudah mencapai semifinal dan harus bisa mengalahkan Madrid apapun caranya. Sedangkan di IPL, mereka kini hanya terpaut 2 poin dari Arsenal dengan sisa 2 laga. Sehingga kans untuk jadi juara masih terbuka lebar. Dan di Piala FA, City sudah berada di final. Itu artinya jika berhasil menyapu bersih semuanya, mereka akan menyamai apa yang pernah dilakukan oleh MU di tahun 1999 ketika berhasil meraih treble winner. Bila itu terjadi, maka sah sudah kalau Manchester City layak disebut sebagai klub terbaik di Inggris, bahkan di Eropa untuk saat ini.
Sebuah pencapaian yang akan begitu luar biasa bagi Pep, bila mengingat bagaimana ia membangun Manchester City selama 7 tahun belakangan ini.